Selamat malam, rekan-rekan menyaners dari seluruh penjuru Nusantara. Selamat bergabung di episode ke-80. Halo Om. Halo, halo Aryo. Halo. Suaraku jelas kan ya? Aman ya? Jelas. Cuman kok kayak kecil ntar dulu. Apa karena volume aku ya? Oh iya, karena volume nggak maksimum. Oke. Kita gimana Om kabarnya di Baik, di barat berantas? baik dong. Nah kemarin kan, eh, ada deh gitu ya. Ada deh. Kita hari ini mau bahas apa nih? Kita judulnya hari ini Timbuling Sang Kartosuro. Bahas tentang ini. Nama daerah apa ya? Jadi mungkin mirip nama daerah, tapi nggak tahu kalau ada daerah yang main itu apa enggak ya. Jadi kalau dari kepala menuju ke badan mungkin kita nyebutnya Kartosuro ya. Tapi kalau dari badan menuju ke kepala mungkin namanya Surakarta. Tapi yang namanya kepala kan pasti lebih kecil daripada badan ya, maka Kartosuro pasti lebih kecil daripada Surakarta gitu kan. Iya. Iya Oh, kan? gitu. Mm-mm. Oh. Iya enggak? Oke. Paham. Mm-mm. Kan Oh, kepala pasti lebih kecil, makanya Kartosuro pasti lebih kecil daripada Surakarta. iya. Kalau anu loh ya. Tapi kita jangan diasosiasikan dengan nama wilayah ya. Oh Ini iya, kita nama nggak nama sesuai dongeng. nama-nama Ini lagi. kan nama dongeng ini soalnya. Nggak ada hubungannya sama wilayah berarti ya, Om? Hari ini? Kayaknya enggak. Nggak ada lah ya. Atau ada nggak sih, kalau nggak kayaknya nggak ada juga kan, nggak tahu ya, tapi ya jangan dianggap sama dengan wilayah. Ini nama nama asal nyebut kan. Nama asal nyebut. Oke, setuju. Om. Mm-mm. Oke. Ini suaraku kecil nih kayaknya nih. Suaraku sekarang Iya. gimana ya? Aman nggak nih? Udah gede nggak, Om? Atau masih kecil Agak gitu? kecil sih kalau menurut aku, kalau banyak orang juga ngomong begitu ya kayaknya ya. Iya, Kalau makanya suaraku ini gimana? suara Om aman kok, suara Om aman. Apa Aman jangan-jangan suaraku kecil ya? ya. Coba. Bentar ya. Ya itu udah Oh, gede. sekarang udah gede sekarang, Om? Iya. Oh, oke, siap. Iya. Bagus. Ini kita nunggu Tante hmm, Vicky. Tante Vicky. Tante Vicky. Tante Oke, Vicky. kita Tante Vicky. Mana nih? Mana di tantenya? Tante Tante Vicky. Jangan-jangan anu apa namanya, nggak bisa masuk apa? Masih di ini kayaknya, masih Nggak, itu di tuh. ini dia nih dia. Jangan Udah tante hadir nih. lah. Jangan Oh, tante bukan Aryo. tante tuh. Oh, bukan tante. Mbak apa nih? Mbak Jeng. Kalau Kakak, kalau kalau kakak. Mbak keliru Kanya keliru H kan malah lebih parah tuh Mbak. Loh. Waduh. Oke, gimana kabarnya Mbak Vicky? Baik Aryo, kamu gimana? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Sehat. Bagus. Alhamdulillah. Yang satunya nggak lagi galau kan? Oh, enggak. Host yang satunya lagi aman tentram dia. Sehat. Oke, kita hari ini langsung mulai aja kali ya buat Ya. Sang Puspotajem, Timbuling Sang Kertosuro. Oke, langsung mulai ya Om ya. Benar, tapi ini anu ya, ini dongeng ya, jadi jangan dipercaya ya. Itu yang pertama Oke. ya. Standar pertama itu, ini dongeng, jadi jangan dipercaya. Kalau dipercaya yang salah yang percaya lo ya. Nah, oke, Ya, siap. oke. Oke, slide pertama. Kejadian ini sesaat setelah sang putra mahkota yakni Pangeran Jayakarta atau Sang Mahesa Pangarsa teraniaya oleh sang adik angkat dengan cara yang sangat tidak kesatria. Aku kalau komentar nanti malah anu Mbak, bisa nggak selesai. Jadi karena ini banyak kan, Kepanjangan. apalagi minggu depan ya.
Oke, oke. Lanjut dulu. Oke, siap Oke, lanjut. slide kedua. Setelah melihat kondisi Arcapada dan hal yang terjadi di Wilatikta, maka turunlah Sang Hyang Batara Narada dari kayangan untuk menemui Sang Mahaprabu Batara Ikling. Ya, lanjut dulu aja Mbak. Aku minta Oke, bablas-bablas gue. Jadi yang capek yang karena baca. banyak. Semangat Mbak. Oke, slide ketiga. Sang Mahaprabu Sri Batara Ikling yang pada saat itu sedang sedih lalu menutupi dirinya agar tidak terlihat. Sang Mahaprabu mengambil potongan daging dari sang putra mahkota untuk kemudian dimuliakan di dua tempat. Lalu beliau melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Ya, lanjut aja Oh, Mbak. oh ini berarti melanjutkan yang kemarin ya Om ya? Bener-bener Ya, di sini dibilangnya itu mengambil potongan daging, berarti udah nggak berbentuk ini ya, udah nggak berbentuk badan gitu, udah nggak berbentuk tangan atau? ngeri aku kalau bayangin Arya mending nggak Oh, bayangin oh ya deh. dah, oke. Berarti wah itu posisinya sangat menyeramkan ya. Oke, kita Hmm. lanjut dulu deh. Oke, slide keempat. Ketika Sang Mahaprabu Batara Ikling sedang dalam perjalanan, mendadak terlihat Sang Resi Kaneka Putra turun bagaikan celorot bintang jatuh dan langsung berada di hadapan Sang Mahaprabu. Oh, harusnya ini tadi ya. Oke, mungkin agak urat-urat dikit atau memang coba lanjut dulu aja Mbak. Oke, slide Siap. kelima. Sang Resi Kaneka Putra atau Sang Hyang Batara Narada meminta agar ada wilayah yang ditutup. Wilayah Wilwatikta dan seluruh kerajaan yang masih berpegang pada ajaran dasar leluhur tanah Jawa ditutup dahulu. Selain memberi kesempatan terjadinya pergantian zaman, juga menanti saat yang tepat untuk kembalinya sang putra mahkota dalam keadaan utuh dan sempurna. Itu perubahan dari zaman Kolo Wiseso ke Kolo Wisoyo kan itu. Ya lanjut. Tapi itu versi saya ya, jadi jangan dianggap benar jadinya. Lanjut. Oke, slide ke-6. Sang Hyang Batara Narada juga meminta Sang Mahaprabu Batara Ikling agar menuju pertapaan yang lokasinya berada di air terjun Kencana untuk menemui Dewi Langgengsari dan meminta supaya Sang Mahesasura jangan disembunyikan dan agar diizinkan dibawa ke timur. Ya, lanjut aja Mbak. Sudah jelas kok kayaknya. Sorry Om, itu Saya dibawa sampai ke situ. timur. Dibawa ke timur tuh gimana Om? Dibawa ke timur itu di daerah nggak usah kali ya. Daerah dekatnya Mbak Vicky. Di dekat rumahnya Mbak Vicky, yang jelas. Di Oh sana, di daerah alah, kota sana. di kota sana. Kepoin tempatku guys. Jangan jangan Ya. jangan, jangan Mbak, hati-hati Mbak. Oke, slide ke-7. Sang Mahaprabu Batara Ikling lalu menuju pertapaan Kencana yang berada di dekat Goa Kiskendo untuk menyampaikan apa yang diminta oleh Sang Hyang Batara Narada. Karena pertapaan itu dekat dengan air terjun, maka dikenal dengan nama Pertapaan Putri Kencana. Masih belum ada yang perlu dijelaskan sih. Lanjut aja Mbak. Oke, slide ke-8. Sang Dewi Langgengsari yang sedang dalam penantian di pertapaan sekaligus juga menyembunyikan keberadaan Sang Mahesasura. Selama ini terus memohon kepada Sang Hyang Ogra Pesti agar Sang Mahesasura segera diwujudkan kembali menjadi manusia yang utuh. Bukan hanya Mahesasura yang disembunyikan, tapi dan Kamulyan juga disembunyikan sama beliau. Jadi satu orang putri itu bisa menyembunyikan seluruh kerajaan. Gitu. Lanjut. Oh berarti itu Oke. Sang Mahesasura itu lokasinya ada di Medang Kamulian gitu. Jadi sekalian diumpetin semua gitu. Atau Ya. gimana kondisinya itu? Nah, kemarin kan sudah difoto sama Aryo. Oh iya. Aduh, foto apa itu Om? Aduh. Desa Wetan Kalinya Medang Kamulyan kan kemarin udah difoto sama Aryo dan berhasil toh. Ya udah lanjut dulu. Itu lanjut dulu. Oke, slide ke-9. Sementara Sang Mahesasura yang kehilangan kepalanya sangat malu berhubungan dengan dunia luar dan lebih memilih bersembunyi dan mengasingkan diri di dekat air terjun, yang nantinya daerah tempat persembunyiannya Sang Mahesasura dinamakan air terjun sembunyi. Dari namanya aja udah kelihatan ya, tapi kan itu cerita kita ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kenyataan ya mungkin nggak sama. Tapi itu cerita saya gitu. Lanjut Mbak.
Oke, slide ke-10. Sementara itu, Sang Hyang Bathari Maharani yang mendengar keluhan dari Sang Dewi Langgengsari akhirnya turun dari kayangan dan menuju ke air terjun yang dinamakan air terjun Bidadari. Ya, ada bidadari turun, makanya dinamakan itu. Lanjut. Oke, slide ke-11. Setelah sampai di air terjun Bidadari, Sang Hyang Bathari Maharani meminta agar Sang Dewi Langgengsari menemuinya. Sang Hyang Bathari Maharani memberitahukan kepada Sang Dewi jikalau nanti Sang Mahaprabu Bathara Ikling datang, agar merelakan Sang Mahesasura dibawa oleh Sang Mahaprabu. Juga meminta agar Sang Dewi mengikuti perjalanan berikutnya dari Sang Mahaprabu. Kalau kayak gini sih seneng aku karena nggak terlalu banyak harus jelasin karena udah urut kan. Itu yang capek yang baca. Ya, Ya udah, Aku hari nge-rap loh hari ini. pokoknya aku maksa Om Agung buat cerita pokoknya. Berarti ini Om, berarti Sang Hyang Bathari Maharani. Sang Dewi Langgengsarinya ini dia menunggu dari zaman Kolo Ruaboro. Ruaboro. Kalau Ruaboro, Ya. kalau Ruaboro Ruabo. sampai ke Nah, Ruaboro sebelum itu sampai kejadian di Kolowiseso. Kolowisayo kan itu. Kalau Zaman Wisaya itu Kolowiseso. kalau Wisaya itu zamannya Majapahit ya. Pilotik toh. Nggak tahu. Nggak tahu Oh, aku. nggak tahu. Oh, ada. Oke. Oke, berarti oke lah kalau gitu. Oke, iya. Next lah. Oke, slide ke-12. Sang Hyang Bathari Maharani juga meminta agar Dewi Langgengsari untuk tidak pergi dulu. Maka bersama dengan Sang Hyang Bathari Maharani, Sang Dewi pun menunggu kedatangan Sang Mahaprabu Bathara Ikling. Tapi tidak akan gampang itu menemukan lokasinya Prabu Bathara Ikling karena ada berbagai cara menutupi lokasi yang dilakukan oleh Dewi Langgengsari kan. Tapi ada yang dari berikutnya deh. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-13. Tepat saat malam bulan purnama dalam perjalanannya, Sang Mahaprabu Bathara Ikling mendapat petunjuk dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Petunjuk agar Sang Mahaprabu segera menuju ke air terjun Bidadari karena Sang Hyang Bathari Maharani sudah menunggu. Ya, akhirnya berangkat menuju ke lokasi Prabu Bathara Ikling. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-14. Agar Sang Mahaprabu Bathara Ikling dapat mengetahui di mana letak atau posisi dari air terjun Bidadari, maka Sang Hyang Bathara Wisnu membuka mata Sang Mahaprabu agar bisa melihat cahaya kemilaunya Sang Hyang Bathari Maharani sehingga bisa tahu arah mana yang harus dituju. Karena memang tidak gampang sih mencari seperti itu dan harus ada kekuatan khusus juga untuk bisa melihat itu gitu kan. Jadi memang harus ada bantuan dari kadewatan. Lanjut, Mbak. Oh, berarti ini cahayanya Oke. tuh kayak spotlight yang ke atas gitu ya. Kalau misalnya di acara-acara tuh kan ada tuh lampu kayak lampu senter yang gede itu kayak brung gitu ke atas gitu. Lampu sokle. Nggak Kan, tahu lampu Nggak sih apa. namanya? Punya kan kemarin udah lihat sendiri. Jadi jangan bertanya ya, kan udah lihat sendiri. ya, Udah memfoto kan lagi kan. kan yang lain belum Om, ceritanya Medang Kamulian Timur Sungai kan udah foto Aryo. Itu udah nggak ya. usah inilah. Udah Oke, ngerti siap. sendiri, jadi jangan dipertanyakan. Yuk. Oke, siap. Slide ke-15, dengan susah payah, akhirnya Sang Mahaprabu Bathara Ikling berhasil sampai di air terjun Bidadari. Tapi sesampainya di sana, Sang Mahaprabu tidak bisa melihat siapapun yang berada di sana. Ya karena nggak bisa, karena ditutupi PAKJ Kemayannya Dewi Langgengsari, jadi nggak akan bisa dilihat dengan gampang. Jadi harus pakai cara khusus untuk melihatnya gitu. Lanjut, Mbak. Oh, oke. Slide ke-16, Sang Mahaprabu Bathara Ikling memilih diam dan berusaha menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sana. Sehingga tanpa disadari, Sang Mahaprabu bisa melihat sisi tersembunyi dari air terjun Bidadari yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ada air terjun decoy dan air terjun yang sebenarnya kan. Yang sebenarnya itu memang susah dilihat. Dan sangat dimaklumi kalau tidak terlihat. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-17, gemerlap cahaya dari pancaran kilaunya Sang Hyang Bathari Maharani dan Dewi Langgengsari akhirnya mulai terlihat di hadapan Sang Mahaprabu. Dari kilauan cahaya sampai akhirnya berubah menjadi dua wujud yang tepat berdiri di depan Sang Mahaprabu Bathara Ikling. Pelan-pelan, Mbak. Ya. Karena 99 Aryo. Oh iya benar juga. Minum dulu.
Ya minggu depan lebih parah Mbak, lebih banyak lagi minggu depan. Ini lagi dapat tsunami sih datanya. Tobat, Lanjut. tobat. Ya lanjut Mbak. Oke, Kira kalau dijelasin slide nanti Mbak. ke-18. Di hadapan kuatnya sinar dari Sang Hyang Batari Maharani, Sang Mahaprabu Batara Iklim memohon agar diizinkan membawa badan dari Sang Mahesasura untuk disatukan dengan kepala putranya di Keraton Selatan. Ini kalau pengalamannya Aryo waktu melihat ya, jadi bukan pengalaman saya loh ya, pengalamannya Aryo itu kan yang kelihatan tuh biasa sinar putih dulu, mengkilat gitu, terus kemudian di tengahnya tiba-tiba ada titik hitam gitu, terus membesar jadi wujud yang dihadap gitu kan, ya kan Aryo gitu kan, jadi ya, oke gitu. Jadi proses Kurang beliau lebih. melihat juga seperti itu. Nah, lanjut. Oke, siap. Oke, slide ke-19. Tadinya Sang Dewi Langgeng Sari berkeberatan dan tidak bersedia karena sangat memahami bahwa Sang Mahesasura pasti tidak akan mau. Sang Mahesasura sangat malu bertemu manusia sebab dirinya sudah tidak mempunyai kepala. Ya siapapun ya, kalau posisinya seperti itu pasti akan malu lah. Itu bisa dimaklumi. Oke lanjut Mbak. Slide ke-20. Namun karena diberi pengertian oleh Sang Hyang Batari Maharani, maka Sang Dewi Langgeng Sari akhirnya mau merayu dan membujuk serta memberi pengertian kepada Sang Mahesasura agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Mahaprabu Batara Iklim. Karena memang sudah petunjuk dari kadewatan harus begitu, makanya beliau akhirnya mau mengikuti itu gitu. Lanjut dulu aja. Oke. Slide ke-21, Sang Dewi Langgeng Sari kemudian menutupi Sang Mahesasura agar tidak terlihat oleh Sang Mahaprabu. Maka Sang Mahesasura pun tidak terlihat selama perjalanan menuju ke Keraton Selatan. Ya ditutupinya terus-terusan. Kuat banget sih yang nutupin soalnya. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-22 Udah. Nanti minum lagi. Slide ke-22 perjalanan pun dimulai menuju arah tenggara. Menuju tempat di mana kepala Sang Putra Mahkota dibawa oleh Sang Dewi Laksanasari. Ya mau dipertemukan di sana ya. Yang jelas arahnya timur selatan dan cukup jauh. Gitu. Lanjut. Oke, slide ke-23, tempat di mana Sang Dewi Laksanasari atau Dewi Tunjung Sari sedang menuju dinamakan daerah Kasihan. Karena di sana tempat Sang Dewi memangku kepala Sang Putra Mahkota dan selalu menangis mengharapkan agar badan Sang Putra Mahkota bisa dikembalikan seperti semula. Ya kira-kira itu di daerah mana saya juga nggak ngerti ya. Yang jelas itu daerahnya ke sebelah timur selatan dari lokasi awal. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-24. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Sang Hyang Batara Indra datang. Beliau menjelaskan bahwa Sang Mahaprabu Batara Ikling sudah dalam perjalanan menuju ke daerah Kasihan. Ya, jadi tinggal menunggu. Jadi karena Dewi Tunjung Sari itu kan putra dari seorang Mahaprabu yang ketitisan Bathara Indra, maka Bathara Indra yang langsung memberitahu. Kalau tidak, Bathara Indra mungkin nggak akan didengar oleh beliau. Lanjut, Mbak. Oh, berarti kayak Oke. menganggap sebagai orang tuanya sendiri gitu ya, kalau Bathara Indra yang datang mungkin ya. Iya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-25. Setelah sampai di daerah Kasihan, maka Sang Mahaprabu Batara Iklim bersama Dewi Langgeng Sari meminta pindah lokasi agar nuansa kesedihan jangan tercampur saat penyatuan kepala Sang Putra Mahkota dengan badan Sang Mahesasura. Ya, jadi ya begitulah. Lanjut aja, Mbak. Biarpun hanya tinggal kepala, wajah Sang Putra Mahkota sangatlah cakap dan selalu coba dihibur atau dilipur semangatnya oleh Sang Dewi Tunjung Sari. Terama sangat cakap itu biasa dibahasakan dengan istilah Bambang. Maka dalam pewayangan sering ada lakon Bambangan atau para satria yang sangat cakap parasnya. Dari kejadian Sang Dewi Tunjung Sari melipur Sang Bambang, inilah ada wilayah yang bernama Bambang Dilipur. Ya entah Bambang Dilipur atau Bambang Lipuro atau apa gitu ya, saya kurang paham itu. Ada nggak nama itu? Moga-moga ada ya, tapi ya nggak tahu. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Slide. Are mau pamer wayang? Udah Mbak, nggak apa-apa. Lanjut dulu aja.
Slide ke-27, daerah lokasi yang baru tersebut kemudian dijadikan pertapaan oleh Sang Mahaprabu Batara Ikling bersama kedua dewi. Dan tempat itu ditandai dengan adanya 2 buah patung yoni di dekat gua pertapaan tersebut. Ya, karena ada 2 putri kan yang datang, sehingga ada 2 pertanda yoni itu untuk menunjukkan ada bekas bahwa mereka pernah berada di situ. Dan dari duanya ada perbedaan jenis karena yang satu model dari Medang Kamulyan dan satunya model dari Kerajaan Welwotekto. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-28, upaya untuk menyatukan atau menyambung 2 wujud dari Sang Mahesasura dan Sang Putra Mahkota ini yang kemudian ditandai dengan penamaan daerah Sambungan. Bukan Sembungan ya, Mas? Sembungan harusnya. Sembungan. Tapi mungkin bacanya ada yang bacanya sambungan gitu kali. Tapi memang artinya sembungan dan sambungan kan sama. Iya kan? Iya sih. Sembungan kan dalam bahasa Jawa, kalau sambungan kan dalam bahasa yang lain itu yang kita. Yang dulu kalau ulangan aku selalu dapat jelek tuh kalau pakai bahasa yang itu. Karena susah banget. Bukan sembungan yang Kulon Progo kan, Mas? Ya pokoknya dekat situ masih di timurnya lagi lah Mbak harusnya. Semangat Mbak mancingnya. Oh. Slide ke-29, Sang Hyang Batara Wisnu turun dari kayangan dan kemudian hadir di hadapan Sang Mahaprabu Batara Ikling. Beliau mengizinkan untuk membawa Sang Mahesasura dan Sang Putra Mahkota yang coba disatukan di Keraton Selatan. Oleh Sang Hyang Batara Wisnu juga meminta agar semua bersiap di daerah selatan karena akan dijemput oleh Sang Nogosari. Nogosari itu Nogo yang kalau dalam bahasa orang kayak saya ya, mungkin kalau orang lain nggak ngerti namanya kan kadang-kadang dinamakan olor karena wujudnya naga yang warnanya hitam yang dinamakan olor gitu. Makanya. Tapi kenapa kok sekarang diabadikan jadi makanan deh, Mas? Ya bukan hanya jadi makanan, tapi juga jadi itu kan, jadi pohon yang harus ditanam di keraton kudu seharusnya. Tapi keraton mana saya nggak tahu ya. Oh iya loh. Ya Mbak. Oke, slide ke-30. Sementara itu di Keraton Atlantis, Sang Nogosari diutus oleh Sang Dewi Angin-Angin untuk menuju daratan Jawa untuk menjemput rombongan Sang Mahaprabu Batara Ikling. Ya, segera diperintahkan ke sana untuk jemput karena sudah ditunggu. Dan nanti ada masalah dengan Nimas Angin-Angin ini tidak kita jelaskan ya kenapa nanti ikut sesuatu di slide belakang karena ada hal yang tidak mungkin kita jelaskan di kondisi online gitu. Nanti tapi nanti kenapa pasti akan merasa ada cerita yang lompat gitu kan. Yang lompat itu memang soalnya unpublished bagi kita gitu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide ke-31. Penyatuan kedua wujud ini atas daya upaya dari 3 dewi yaitu Dewi Tunjung Sari, Dewi Angin-Angin, dan Dewi Langgeng Sari. Ketiga dewi ini adalah 3 pemimpin penting pada masing-masing masanya. Yang memimpin sering dibahasakan dengan Ronggo. Maka ada wilayah yang kemudian dinamakan Trironggo atau Trirenggo. Renggo itu artinya ngerekso atau menguasai. Jadi ada 3 penguasa gitu kan maksudnya. Ada di daerah Trirenggo. Lanjut, Pak. Slide ke-32, lokasi penjemputan oleh Sang Nogosari kemudian dinamakan Desa Nogosari. Desa Nogosari harusnya di selatan arah tempatnya Mbak kan? Selatan agak jauh. Iya. Bantul ya, Mas? Iya. Ya nggak tahu. Iya nggak tahu. Wah. Mancing terus ya, yuk. Let's go. Ayo Mbak. Bisa Mbak. Slide ke-33. Saat Sang Mahesasura melihat wujud dari Sang Nogosari yang sangat besar, ia terkejut dan berlari ketakutan. Sang Mahaprabu mengejar Sang Mahesasura dan memberitahu supaya tidak takut. Tempat di mana Sang Mahesasura ketakutan tersebut di kemudian hari dinamakan Desa Kweden atau Wedi dalam bahasa Jawa berarti takut, Koden artinya ketakutan. Ini karena kan karena ketika beliau mau disatukan kan berarti kekuatan beliau harus dilepas dulu dititipkan ke Dewi Langgeng Sari semua sehingga dia tidak mempunyai kesaktian lagi sehingga dia juga khawatir kalau ketemu sesuatu yang bisa membahayakan dia maka milih kabur.
Itu lanjut dulu, Mbak. Oke. Slide ke-34. Saat berlari ketakutan, tubuh Sang Mahesasura sempat kaku seperti tugu. Dan tubuh yang kaku itu sempat dibopong oleh Sang Mahaprabu. Tugu dalam bahasa Kawi disebut pal atau tugu yang dibopong. Ya, di daerah yang ya itulah, tapi nggak tahu tuh Ya, ada nama itu apa enggak. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-35, dibopong juga diartikan dipikul, maka ada daerah juga yang dinamakan sebuah pikulan. Iya, Sepikul. sepikul, iya, sebuah pikulan atau sepikul. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-36, setelah Sang Mahaprabu Batara Ikling berhasil memberitahu Sang Mahesasura, di saat yang bersamaan turunlah Sang Hyang Wening Sabdodadi. Sang Hyang Wening ikut memberi penjelasan kepada Sang Mahesasura agar bersedia kembali dan bertemu dengan Sang Nogosari. Ya, diberitahu langsung sama Sang Yang Wening dan diberi dan dijamin bahwa tidak akan diapa-apakan oleh si Nogosari itu. Sehingga akhirnya beliau mau kembali. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-37, Sang Hyang Wening juga memberitahukan kepada Sang Mahaprabu Batara Ikling agar supaya semua rencana ke depan bisa berjalan. Maka dimintalah Sang Mahaprabu untuk berubah ke alam Kajiman dan menjadi pamong di generasi berikutnya, serta memohon agar Sang Hyang Batara Ismaya bisa bersatu dengan Sang Mahaprabu Batara Ikling. Ya, makanya beliau nanti akan jadi pamongnya. Jadi pamongnya supaya apa yang terjadi di masa depan itu benar-benar terencana dan tidak meleset lagi gitu. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-38, sesaat sebelum pergi ke Keraton Selatan, sempat berkecamuk perasaan dari Sang Mahaprabu Batara Ikling. Bergemetarnya atau gemertak atau gemeretek atau kemeretek dari semua perasaan atas kejadian dan kondisi saat itu. Bercampur antara marah dan sedih yang kemudian mengakibatkan terjadinya gempa di sana. Wilayah yang terkena gempa itu kemudian dinamakan Keretek. Ya, Kretek. ya Kak. kretek. Itu kalau entah disebut kretek atau kretek ya nggak tahu ya. Yang jelas itu kretek gitu loh, Mbak. Itu Oh, katanya. Oke, slide ke-39. Rombongan Sang Mahaprabu Batara Ikling kemudian menaiki Sang Nogosari untuk bergerak pindah ke Keraton Selatan. Selama dalam perjalanan, Keraton Selatan memberi arah dengan mercusuar yang mirip matahari di ujung selatan. Jadi kalau pas siang hari ya akan kelihatan ada matahari double. Makanya jangan kaget kalau kadang-kadang di arah selatan ada matahari double ya. Itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke, mercusuar. slide ke-40. Perjalanan Sang Nogosari dipandu oleh sinar kuat yang menyala dari Keraton Selatan. Sinar tersebut hanya bisa dilihat dengan peralatan khusus atau hanya oleh orang yang mempunyai ketajaman mata satu. Karena supaya tidak semuanya bisa mengikuti ya, supaya hanya tertentu aja yang bisa menuju ke sana. Karena memang itu daerah yang sangat dirahasiakan sampai dengan hari ini. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-41. Setelah keberadaan Sang Nogosari lebih mendekati mercusuar sebagai penunjuk arah, maka cahaya semakin terlihat jelas dan semakin bersinar. Karena sinar tersebut hanya berada di sekitar Sang Nogosari, maka kalau terlihat dari kejauhan, seolah-olah sinar semakin menghilang dengan sendirinya. Jadi beda dengan sinar mercusuarnya kita ya. Kalau sinar mercusuarnya kita itu kan sinarnya kalau misalkan sampai jarak 10 km ya jarak itu terus gitu kan. Kalau itu enggak, hanya sampai batas Sinogosarinya aja, tadi di belakangnya nggak akan bisa ngelihat. Memang teknologinya beda dengan kita. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-42. Ketika mulai mendekati posisi Keraton Atlantis, maka akan terlihat aliran air bagaikan air terjun yang turun dari tempat yang sangat tinggi, sehingga terlihat seperti tirai yang sangat besar berwarna biru. Ini hanya penggambaran saya karena saya nggak ngerti harus gambarnya gimana gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-43. Semakin mendekat ke tirai air terjun, maka lapisan air penutup di lapisan terdepan terbuka. Prosesnya sangat mirip dengan saat tirai berwarna biru terbuka. Iya, memang agak mirip seperti itu. Dan ini dari cukup tinggi ya. Harusnya kalau diukur
menggunakan trigonometri gitu mungkin sekitar 20 kiloan posisi airnya turun. Lanjut, Mbak. Slide ke-44, setelah melewati 7 tirai air terjun, maka terlihatlah bagian yang merupakan penutup terakhir. Wilayah yang sangat menyilaukan dengan sinarnya yang berwarna putih terang. Di daerah ini kalau orang nggak ngerti akan kesasar. Jadi di situ memang perlu diadakan seperti itu kan. Jadi kalau yang orang yang dikehendaki yang bisa masuk, kalau enggak yang kesasar akan muter-muter terus di situ sampai selama-lamanya atau diarahkan untuk kembali pulang ke tempatnya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-45, setelah melewati sinar pemberian dari Sang Hyang Wening yang sangat menyilaukan, maka perlahan mulai terlihat istana yang dari kejauhan ditutupi oleh pelangi. Dan istananya cuma satu ya, jadi kalau ada yang bicara istananya 2, 3, 4 atau keratonnya banyak gitu dan sebagainya gitu, ada yang ngomong 3 dan sebagainya, kok saya nggak setuju ya, karena yang saya tahu cuma satu. Jadi kalau ada yang menyatakan justru malah kelihatan makin beda dengan saya kalau ada yang ngomong lebih dari satu. Kalau saya cuma ngomong satu dan itu versi saya, tapi berhak orang lain untuk bicara yang lain. Tapi itu berarti tidak sama dengan kita, jadi beda sekali. Yang kata saya ketahui hanya satu dan tidak lebih dari satu. Lanjut, Mbak. Slide ke-46, apabila tidak dikehendaki oleh yang mempunyai tempat, maka istana yang terlihat akan berubah menjadi tangga tidak berujung dan akan membuat tersesat bagi siapapun yang melewatinya. Ya, seperti itulah yang jelas kira-kiranya. Lanjut, Mbak. Slide ke-47, dikarenakan rombongan Sang Mahaprabu Batara Ikling memang sudah ditunggu, maka ujung tangga pun tampak terlihat jelas. Ya, karena kalau yang ditunggu ya begitu, tapi kalau yang nggak ditunggu yang ini akan muter nggak jelas, tangganya muter-muter kemana gitu akan yang jelas bikin orang tersesat lah kalau nggak memang ini bukan sesuatu hal yang bisa dipahami dengan teknologi kekinian. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-48, rombongan Sang Mahaprabu ini merupakan tamu khusus. Maka sebelum mendekati tangga, mereka semua sudah diterima dengan bantuan alat khusus yang bisa memindahkan rombongan menuju keraton. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin dianggap teleport gitu kali ya, tapi ini ya seperti itulah. Lanjut, Mbak. 49, istana atau keraton yang terdapat di sana hanya ada satu, bukan 2, 3 atau berapapun jumlahnya. Karena memang di sana tidak ada yang namanya matahari kembar. Di sana hanya ada satu pemimpin, itu berarti hanya ada satu istana pusat atau keraton atau keratuan. Selain itu, bangunan lain yang ada di sana bukanlah istana, namun hanya merupakan bangunan pendukung keratuan. Itu saya tegaskan satu kali lagi ya bahwa cuma satu. Jadi kalau ada yang mengatakan 2, 3 atau 4 dan sebagainya, saya tidak tahu itu gimana. Tapi saya bisa ngomong begitu. Tapi minimal jadwal ketika pas Laut Selatan mau menyala kan kita beritahukan ke teman-teman. Jadi seharusnya kalau bisa ngomong di sana ada banyak istana, harusnya bisa. Kalau yang benar-benar kenal harusnya ngerti jadwal di sana harusnya bagaimana ya. Kapan sana akan membuka dan menyalakan itunya harusnya tahu. Tapi kalau enggak ya saya nggak ngerti deh. Kalau saya dapat jadwal itu dan kenyataannya teman-teman yang berangkat semuanya melihat semua gitu kan. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-50. Rombongan langsung diterima oleh Sang Maharatu Angin-Angin. Karena Sang Maharatu sangat tahu tentang apa saja yang diperlukan, maka mereka segera diajak menuju sanggar Pamujan, tempat Sang Hyang Wening biasanya turun. Di dalam keraton, dan keraton ini cuma satu ya. Itu ada di dalam bagian dari keraton, di bagian sanggar Pamujan, dan keraton ini cuma satu. Sekali lagi cuma satu. Itu versi saya. Jadi kalau ada yang ngomong lebih dari satu, itu bukan saya dan tidak sama dengan saya. Dan seharusnya mereka yang ngomong gitu juga harus ngerti jadwal dong, Aryo ya. Kapan sih karena sana akan menyala pada saat malam hari itu kapan tanggal berapa? Kalau kita dulu kan ngasih tanggal 19 Juli kan beneran menyala. Di pemberitahuan kan dari 1 bulan sebelumnya kan. Dan tidak mendadak loh, pemberitahuan itu 1 bulan sebelumnya. Lanjut, Mbak.
Oke, slide ke-51. Sesampainya di Sanggar Pamujan, Sang Dewi Langgeng Sari melepas aji Sengoro Macan dan berhasil mengubah tubuh Sang Mahesasura yang dulunya hanya sebagian berwujud manusia menjadi benar-benar utuh sempurna layaknya manusia. Peristiwa itu diabadikan menjadi sebuah bentuk gunungan sebagai tanda akan kembalinya Sang Mahesasura dan Sang Pangeran Mahesa Pangarsa. Namun, penyatuan badan dan kepala tersebut masih membutuhkan proses lebih lanjut dan belum bisa dikatakan selesai. Ya, karena masih belum sempurna. Ini dilanjut dulu aja, Mbak, karena keterangannya ada di bawahnya daripada kebablasan saya, Mbak. Oke. Slide ke-52, penyatuan kepala Sang Mahesa Pangarsa dan badan dari Sang Mahesasura dilakukan oleh para ahli yang ada di Keraton Atlantis secara cermat. Memang teknologinya nyampe untuk seperti itu ya, tapi ternyata juga masih ada kekurangannya gitu. Nah, kekurangannya apa? Ntar di belakangnya. Oh, lanjut, Mbak. Di bawahnya. Oke, slide ke-53. Upaya penyambungan berjalan lancar, terbukti dengan makin samarnya bekas sambungan dan makin hilangnya bekas jahitan, sehingga tampak sangat sempurna. Seolah-olah sangat sempurna. Lanjut, Mbak. Slide ke-54. Meskipun tubuh sudah berhasil disatukan, namun di dalamnya tetap ada dua jiwa yang berbeda, sehingga masih terlihat seperti berkepribadian ganda. Ya, bukan hanya itu ya, tapi masih... Oh, lanjut dulu. Di bawahnya ada lagi soalnya. Kita bicarain. Slide ke-55. Terbukti dengan Sang Mahesa Pangarsa sebagai kepala tidak sanggup memerintah kakinya untuk bergerak. Begitu pula dengan Sang Mahesasura. Sebagai sebagian badan tidak bisa menggunakan kepalanya untuk bicara, terjadilah gagal koordinasi antara anggota tubuh. Semaju-maju teknologi di sana, tapi ternyata juga masih kurang perfect untuk menyatukan itu, walaupun bisa, tapi masih kurang sempurna. Sehingga ya ada kegagalan koordinasi tadi. Lanjut, Mbak. Slide ke-56, kegagalan koordinasi ini berakibat terjadinya kelumpuhan total, mengakibatkan wujud gabungan dari Sang Mahesasura dan Mahesa Pangarsa tidak bisa melakukan apapun. Karena antara badan dan kepala tidak bisa saling koordinasi kan. Jadi ya kepala mau bergerak kemana, badannya mau bergerak kemana gitu. Dan gerakan tangan dan gerakan kepala itu beda gitu. Kasihan sih sebenarnya. Lanjut, Mbak. Slide ke-57, sehingga pada akhirnya hanya bisa berbaring lemas, dan semakin hari semakin menurun kondisi fisiknya. Ini dia mulai akan muncul suatu masalah baru. Lanjut, Mbak. Slide ke-58, melihat kondisi putranya, maka Sang Mahaprabu Batara Ikling segera masuk ke Sanggar Pamujan dan memohon bantuan dari Sang Hyang Wening. Ya bagaimanapun saja seorang bapak pasti kecewa banget ya tinggal kondisi seperti itu. Maka ya itu yang hanya bisa dilakukan oleh beliau. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-59, Sang Dewi Langgeng Sari yang sudah tidak sabar bergegas naik ke kayangan untuk mempertanyakan kondisi ini kepada Sang Hyang Jagat Pratingkah. Dalam memang kenyataannya kalau beliau ngamuk belum tentu Sang Hyang Jagat Pratingkah menang. Makanya memang mau betul-betul mau nyerang ke sana. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-60, Sang Dewi Tunjung Sari pun bahkan sudah angkat senjata untuk menyerang kayangan Jonggiri Saloko. Bahkan meminta agar Sang Hyang Batara Guru turun jika tidak bisa membantu. Lanjut aja, Mbak. Sudah jelas kok itu masalahnya. Slide ke-61, sementara itu, Sang Maharatu Angin-Angin juga menghadap ke hadapan Sang Hyang Batara Wisnu. Sang Maharatu memohon izin untuk menggebuk kayangan Jonggiri Saloko. Di sini seolah-olah kan tidak ada alasan untuk Nimas Angin-Angin untuk melakukan itu, tapi sebenarnya ada alasannya, teman tidak kita publish di bagian ini. Mohon maaf tidak bisa kita publish secara detail di bagian ini. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-62. Setelah menerima pengaduan dari Sang Maharatu Angin-Angin, Sang Hyang Batara Wisnu mempersiapkan kekuatan dari kayangan Untara Segara untuk menyerang kayangan Jonggiri Saloko. Utara Segara.
Untara, Mbak. Untara Segoro. Oh, Untara. Iya, pakai N. Oh, Untara. Jadi, Oke. karena beliau itu kan putranya Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo, jadi titisannya Bathara Wisnu kan bapaknya. Makanya ya, dia kalau memohon ke Bathara Wisnu ya pasti diturutin. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-63, posisi Sang Hyang Bathara Indra saat itu berada di belakang Sang Dewi Tunjung Sari dan akan ikut memperkuat serangan kekayangan Jonggiri Saloka. Diikuti dari kayangan Kaindran ya, dari kayangan Tejomoyo semuanya dari mulai Hapsara Hapsari sampai ke Dewa Dewi ikut bergerak semua menuju ke situ. Lanjut, Mbak. Slide ke-64, begitu juga Sang Hyang Bathara Bayu pun juga bersiap membantu Dewi Langgeng Sari saat menghadap Sang Hyang Bathara Guru. Dan juga bersiap untuk membantu menyerang Sang Hyang Bathara Guru jika terjadi apa-apa terhadap Dewi Langgeng Sari di kayangan Jonggiri Saloka. Karena cucunya, jadi ya bagaimanapun juga pasti akan dibela. Lanjut, Mbak. Slide ke-65, melihat kondisi yang benar-benar sangat berbahaya di kayangan, maka Sang Hyang Bathara Narada dari kayangan Suduk Pangudal-udal segera bergerak ke kayangan Jonggiri Saloka untuk menenangkan keadaan. Jadi yang menghadapi akhirnya Bathara Narada, karena Bathara Narada kalau bicara akan didengar oleh semuanya karena memang ini sebagai Bathara yang tidak pernah punya tujuan buruk gitu. Tidak pernah punya tujuan yang aneh-aneh. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-66, begitu pula dengan Sang Hyang Wening yang kemudian bersedia turun membantu Sang Hyang Bathara Narada untuk menenangkan keadaan di kayangan Jonggiri Saloka. Apalagi Sang Hyang Wening, kalau Sang Hyang Wening udah turun nggak ada yang berani ngelawan. Karena memang benar-benar yang menjalankan alam raya itu beliau kan. Atas perintah beliau semua. Menurut versi saya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-67, akhirnya Sang Hyang Bathari Maharani dipanggil oleh Sang Hyang Wening untuk membantu penyatuan Sang Pangeran Mahesa Pangarsa dan Sang Mahesa Sura. Yang nanti dibawa ke kayangannya beliau itu nantinya. Tapi sudah ceritanya dibawa. Ayo lanjut aja, Mbak. Slide ke-68, maka wujud Dwi Tunggal dari Sang Pangeran Mahesa Pangarsa dan Sang Mahesa Sura dibawa ke kayangan milik Sang Hyang Bathari Maharani untuk disatukan oleh Sang Hyang Wening. Jadi sebenarnya nantinya yang bekerja betulan malah Sang Hyang Maharani karena yang makanya sejak zaman itu kan anak yang memang masih menggunakan wujudnya beliau untuk perempuan pasti suka mainan boneka gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-69, peristiwa penyatuan di kayangan milik Sang Hyang Bathari Maharani ini kemudian dikenal dengan nama Kartosuro. Beliau juga membantu melakukan proses penyatuan kedua jiwa ini agar bisa sinkron dalam satu badan. Ini tergantung kita nyebutnya dari kepala ke badan atau dari badan ke kepala ya. Kalau dari kepala ke badan ya Kartosuro, kalau dari badan ke kepala ya Surakarta. Tapi karena badannya itu lebih besar, maka ya Surakarta lebih gede daripada Kartosuro untuk di cerita ini ya, bukan di kondisi yang ada sekarang. Ya, Mbak. Slide ke-70, sembari menanti penjemputan Sang Hyang Bathari Maharani, Sang Kartasura kemudian berpamitan kepada kedua Maharatu yang mengantarnya ke Keraton Selatan. Juga berpamitan kepada Sang Mahaprabu Bathara Ikling. Ya karena yang mengajak pergi langsung Sang Hyang Bathari Maharani, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan enggak. Karena pasti bisa kalau beliau yang melakukan tugas itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-71, pada saat akan meninggalkan Arcapada ada beberapa janji yang dibuat. Bahkan, kedua Maharatu akan menunggu dan akan memberikan beberapa pertanda sebagai pengingat jika Sang Kartasura kembali. Hal tersebut dilakukan karena jika tiba saatnya nanti Sang Kartasura kembali, dia akan terlahir kembali dalam wujud bayi, sehingga semua memori masa lalu akan terhapus. Dihapusnya memori itu supaya tidak ada dendam kan sebenarnya oleh Sang Hyang Wening. Jadi supaya semuanya berlangsung seperti seolah-olah biasa gitu. Jadi supaya tidak ada hal-hal yang ingatan-ingatan yang mengerikan dan sebagainya supaya hilang semua. Lanjut, Mbak.
Oke. Slide ke-72, atas kesepakatan bersama, proses pengembalian ingatan nantinya akan disampaikan secara bertahap dengan menggunakan gending sekar kaindran. Dikatakan gending sekar kaindran karena kebanyakan yang bikin adalah Dewi Tunjung Sari yang merupakan cucu dari Sang Hyang Bathara Indra. Jadi karena yang paling pinter dalam menyusun kata-kata itu. Lanjut Mbak. Dalam segala bahasa Oke. ya. Jadi bukan hanya dalam satu bahasa. Lanjut Mbak. Slide ke-73, mayoritas penggunaan sandi dalam gending sekar kaindran disepakati akan didatangkan dari mancanagari, apa ini tulisannya. Hal tersebut bertujuan agar sandi kaindran tidak mudah berubah, tidak gampang diubah, dan lebih dimengerti saat diterima. Terutama oleh yang dituju ya. Karena kalau orang yang tidak dituju kan mungkin nggak ngerti. Tapi gending sekar kaindran memang ditujukan oleh orang ke pihak Kartosuro, bukan ke semua orang. Lanjut Mbak. Slide ke-74, sementara itu Sang Mahaprabu Batara Ikling diminta agar menjadi pamomong utama dan akan diikuti oleh Sang Hyang Batara Ismaya agar semua rencana bisa berjalan dengan benar. Bathara Ismaya harus turun dalam masalah ini karena kalau Bathara Ismaya tidak turun maka gangguan akan banyak. Sehingga beliau pasti melakukan itu ya, karena apalagi yang dibantu kan seseorang yang sudah punya pengorbanan yang sangat besar. Lanjut Mbak. Slide ke-75, Sang Hyang Batara Ismaya sepakat menggunakan wujud Sang Mahaprabu Batara Ikling supaya tidak dikenali oleh mayoritas orang dan agar tidak disalahgunakan oleh yang mengaku-ngaku tahu siapa sebenarnya Ki Lurah Semar nantinya. Makanya beda banget wujudnya. Tidak seperti yang diduga orang banyak. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-76. Kelak saat Sang Kartosuro datang kembali, Sang Hyang Batara Ismaya akan datang membantu dalam memahami sandi sekar kaindran secara bertahap. Jadi tidak langsung dari kecil diberitahu, tidak. Jadi setelah agak gede diberitahu pun itu pun nggak langsung ya, bertahap sampai dimengerti semuanya. Lanjut Mbak. Slide ke-77, sebelum Sang Kartosuro pergi, Sang Mahaprabu Batara Ikling juga memberitahukan bahwa besok beliau akan mengikuti perjalanan dari sebelum Sang Kartosuro lahir. Setelah itu, Sang Mahaprabu moksa, masuk ke alam kelanggengan menuju kayangan alang-alang kumitir untuk menghadap kepada Sang Hyang Batari Kanestren, meminta izin agar bisa ke tempatan Sang Hyang Batara Ismaya. Karena Bathara Ismaya hanya tunduk kepada Batari Kanastren. Jadi ketika ada perintah untuk supaya bisa ke tempatan Bathara Ismaya, ya berarti minta izinnya berarti ke Batari Kanastren. Itu yang dilakukan dan sudah tepat menurut saya loh, yang dilakukan Prabu Bathara Ikling. Lanjut Mbak. Slide ke-78, Wahyu Sang Hyang Cakraningrat yang pada waktu itu juga ikut datang menjemput, turut serta menemui Sang Maharatu Angin-Angin, karena beliaulah yang nanti pada akhir zaman Kolobendu juga akan bergabung dengan Sang Kartosuro. Maka kalau tadinya Tritunggal nanti akan menjadi Tritunggal di situ. Lanjut Mbak. Slide ke-79, setelah semua selesai direncanakan dan dijadwal dengan sangat terperinci dan detail, maka Sang Hyang Batari Maharani segera berangkat bersama Sang Kartosuro dan Wahyu Sang Hyang Cakraningrat. Jadi akhirnya yang disatukan bukan 2 orang lagi, tapi 3 ya di sini. Makanya ada nama Adiningrat nanti di belakangnya. Kita lanjut Mbak. Oke. Slide ke-80, Sang Hyang Batari Maharani kemudian menyelesaikan tugasnya jauh sebelum sampai di zaman Kolobendu tiba. Terlalu cepat sih memang kalau yang mengerjakan seorang Batari yang cukup tinggi tatarannya, sehingga ya semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat pendek dan tidak selama itu. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-81, tugas yang dilakukan oleh Sang Hyang Batari Maharani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Hyang Wening Sabdodadi.
dan tugas tersebut diberikan atas izin dari Sang Hyang Ograpesti. Mungkin kalau masalah kapan Sang Hyang Ograpesti itu ikut membantu ada di yang lalu ya, di episode yang lalu. Sehingga bagaimana prosesnya sampai adanya nama pancar dan sebagainya itu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-82, Sang Hyang Ograpesti meminta kepada Sang Kartasura agar turun pada saat akan mendekati akhir zaman Kolobendu. Sang Hyang Ograpesti juga mengizinkan Sang Kartasura untuk sesekali menemui ketiga Maharatu di tempat pertapaan yang terkenal dengan nama Pagedongan. Jadi karena cukup lama ya dari zaman Kolowisoyo sampai ke zaman Kolobendu itu kan jauh banget itu. Makanya diizinkan untuk menemuin. Untuk turun sekali-kali turun itu diizinkan. Jadi diizinkan dan ketiganya kan ada di Pagedongan, jadi tidak pernah mau keluar dari tempat Pagedongan karena menjalani tirakat supaya besok jalannya zaman supaya sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut, Mbak. Slide ke-83, selama berjalannya waktu, Sang Kartosuro dan Wahyu Sang Hyang Cakraningrat pada saat datang menemui diizinkan untuk bisa berubah menjadi 3 wujud, meskipun wujudnya sama. Nanti yang ini akan lebih didetailkan di yang ke-82 ya. Karena kan ada yang bingung itu apa enggak rebutan nantinya. Nanti akan lebih jelas di 82. Jadi bukan di sekarang. Kalau sekarang hanya menjelaskan dulu urutan munculnya Kartosuro. Jadi bukan bagaimana supaya mereka nanti enggak rebutan gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-84, kedatangan mereka bertiga dilambangkan atau disimbolkan dalam Puspita Rinonce. Sekar Puspita Rinonce terdiri dari 3 buah kantil putih di ujung runcian melati dan bunga mawar merah sebagai simbol Sang Hyang Bathari Maharani yang melindungi. Selain yang melindungi juga yang ikat, makanya ada di belakangnya mawar itu ada bentuk ikatan gitu kan. Sehingga beliaulah yang menyatukan dari ketiganya itu. Ada 3 kandil putih yang akan ikut turun. Lanjut, Mbak. Slide ke-85, selama menunggu waktu, maka Sang Kartosuro dan Wahyu Sang Hyang Cakraningrat dijadikan palenggahan dari Sang Hyang Bathari Maharani. Jadi kalau dampar kencono dari Sang Hyang Jagat Pratingkah itu kan si Andini, Lembu Andini. Jadi kalau di Sang Hyang Wenang itu kan dari Kanastren. Kalau Sang Hyang Maharani berarti yang ini, Sang Kartosuro Adiningrat itu yang jadi palenggahannya. Lanjut, Mbak. Slide ke-86, dan mulai saat itu Sang Hyang Maharani mempunyai palenggahan. Nggak perlu dijelaskan ya, kayaknya tadi sudah dijelasin. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-87, sehingga Sang Hyang Bathari Maharani bersama dengan Sang Hyang Bathara Antiga mempunyai palenggahan yang sama di Kayangan. Ya sama, karena kan memang kayangannya sama itu keduanya. Cuma nama kayangannya masih kita rahasiakan dulu ya, nggak tahu nanti diceritakan nggak, semoga nggak. Lanjut, Mbak. Slide ke-88, karena ditunggu oleh 3 Maharatu yang berpakaian keemasan, maka palenggahan dari Sang Hyang Bathari Maharani juga dikenal dengan nama Wahyu Sang Hyang Ero Cokro. Ero sendiri berarti emas dan bukan Heru Cakra. Ya di sini mungkin perbedaan saya dengan banyak orang ya, karena banyak orang nyebutnya Heru Cokro. Kalau saya nyebutnya Ero Cokro karena Ero itu emas, jadi yang akan membawa perubahan ke zaman keemasan kan, bukan kalau Heru itu Heru Horo atau apa itu nggak tahu ya, tapi yang jelas ini harusnya perubahannya menuju ke zaman keemasan, dan karena juga merupakan palenggahan Sang Hyang Maharani juga ditunggu oleh 3 Moho Ratu Gilang Kencono, maka ya namanya Ero Cokro seharusnya menurut saya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-89. Agar Wahyu Sang Hyang Ero Cokro bisa turun dengan aman, maka garis yang akan menurunkan Ero Cokro dijaga secara ketat oleh ketiga Maharatu dan Sang Mahaprabu Bathara Ikling yang sudah ketempatan atau kelenggahan Sang Hyang Bathara Ismaya.
Ya, sejak itu diawasi dengan cermat sekali. Jadi akan dijauhkan dari banyak tempat yang kira-kira dianggap tidak betul oleh beliau gitu. Jadi ya seperti itulah yang jelaskan nanti bingung. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-90. Agar jalur keturunan yang dijaga benar-benar akan menurunkan wahyu Sang Hyang Ero Cokro, maka pihak yang dijaga selalu diminta mengadakan larungan. Dan beberapa yang dilarang termasuk yang dilarung termasuk potongan kuku, juga potongan rambut agar bisa diikuti jalur yang akan membawa turun wahyu Sang Hyang Ero Cokro. Jadi mulai saat itu yang akan menurunkan diikuti betul, jadi dijaga betul oleh 3 negara. Jadi makanya larungan pasti ada di 3 tempat biasanya untuk meneliti betul nggak sih ini jalurnya sudah tepat belum itu jalur yang akan menurunkan itu. Makanya itu yang akan dijaga oleh ketiga negara. Begitu juga oleh Sang Hyang Bathara Ismaya yang kemudian berubah menjadi yang ditulis ke Prabu Bathara Ikling, tapi bukan di alamnya manusia ya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-91. Maka Keraton Selatan mensyaratkan larungan kepada Raja Mataram agar mengadakan larungan dengan beberapa syarat seperti yang diminta oleh Sang Maharatu Angin-Angin. Cukup banyak itu, jadi kalau didaftar banyak banget, jadi mungkin bisa banyak sekali kalau diurut tulisannya. Jadi ya ini anggap aja gambarnya cuma sebagai pelengkap gambar aja. Jadi tidak hanya itu gitu loh. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-92. Larungan juga diadakan di tiga penjuru yang melindungi keraton. Karena dari 3 kerajaan akan melihat jalur genetik dari yang akan menurunkan Sang Ero Cokro. Ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap di 81. Ini 80 kan ya, di 81. Di berikutnya, di episode 81. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-93. Sehingga ada 3 kekuatan dari 3 kerajaan besar yang akan melindungi garis yang sebenarnya. Dan pada saat akan mendekati turunnya Sang Wahyu, maka garis keturunan asli akan berada di luar dinasti yang sudah ada saat ini. Hal ini untuk menyembunyikan garis keturunan yang sedang dijaga. Tapi nggak tahu ya, itu kan namanya cerita, jadi boleh salah ya. Dan boleh beda. Lanjut, Mbak. Slide ke-94. Sehingga beberapa orang yang dianggap bisa membantu dan bisa mengingatkan garisnya juga akan dijaga dengan ketat. Ya, lanjut aja, Mbak. Oke. Slide ke-95, tanpa disadari, beberapa garis yang akan membantu datangnya Sang Ero Cokro juga sudah ditata jauh-jauh hari sebelum mereka dilahirkan. Dan pada saat mereka saling bertemu nantinya, akan merasa tidak asing, meskipun sebenarnya belum pernah bertemu. Kalau dalam bahasa sekarang apa ya itu? Deja vu atau apa ya? Yang jelas belum pernah ketemu tapi kayak udah kenal lama gitu. Ya, kayaknya belum pernah. Padahal sama sekali belum pernah ketemu sama sekali, tapi udah kayak mengenal, udah kayak akrab dan ngerti sifat-sifatnya secara detail gitu, Pak. Yang jelas akan ada kondisi itu gitu. Lanjut, Pak. Oke. Slide ke-96. Semua rencana yang sangat panjang itu sudah tertulis dalam jangkanya Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo yang merupakan Maharaja dari Kerajaan Dahanapura. Jadi nama kerajaannya Dahanapura loh kalau saya ya. Jadi bukan kerajaan yang lain gitu. Tapi kalau ada yang ngomong dari kerajaan yang lain, ya monggo aja. Tapi kalau saya nyebutnya tetap Dahanapura. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-97. Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo sanggup melihat jauh ke depan karena dituntun oleh Sang Hyang Bathara Wisnu. Dan tentunya sangat mampu karena menggunakan kejernihan mata satu. Makanya di wayang tidak digambarkan bermata 2, di wayang kulit, nantinya 1 di wayang kulit. Tapi yang nggak tahu kalau ada orang yang menganggap mata 1 itu salah. Kalau bagi saya nyatanya wayang kita, ajaran kita matanya 1 kok yang ada di wayang kulit Jawa gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-98.
Begitu juga dengan Sang Mahaprabu Batara Ikling yang telah mengingatkan dalam Serat Sastrowulan, sebuah karya sastra yang tercipta dari kejernihan mata satu yang digunakan untuk melihat jauh ke depan. Emang beliau memang semuanya bisa melihat sampai sejauh itu, karena kalau bagi beliau kan memang zaman itu tidak ketutupan. Maka dalam melihat ke depan memang sudah langsung dituliskan dalam sastra yang namanya Sastra Wulan oleh Bathara Ikling. Tapi cuman itu kan sekarang udah hilang sastranya. Ya, tapi syukurlah mungkin beberapa orang udah nemu gitu. Itu ya. Tapi kalau saya kan cerita ya, jadi jangan dianggap ada. Lanjut, Mbak. Oke. Slide terakhir, finally. 99. Arsa kunduripun Sang Hyang Ero Cokro kadya sesotyaning tanah Jawa. Arsa nindakaken pikoleheng Gusti Sinengkuyung Tri Gilang Kencana. Maaf ya Mas, bahasa Jawanya buruk. Ya sudah Mbak, yang penting kebaca, dan ini kan yang bagian ini nggak perlu diterjemahkan lagi karena ini kan pernyataan dari kita ke sana bahwa bagian ini sudah kita sampaikan gitu. Itu silahkan minum Mbak, 99 lumayan loh. Ngopi Mbak. Tapi yang minggu depan siapa? Karena lebih banyak lagi loh yang minggu depan. Minggu depan, wah kurang tahu. Kita berdoa aja Mbak. Bukan Mbak lagi, ya. 100 berapa Mas besok minggu depan? Paling enggak 120 lebih mungkin. 120-an kira-kira gitu Mbak. Enggak tahu itu yang kok ngasihnya kok makin lama makin nambah. Bingung aku juga, kalau terlalu banyak tuh nanti waktunya gimana juga nggak tahu deh. Ya nambah sampai 2 jam dia. Oh enggak ya? 120 enggak kali, cuman mungkin nambah seperempat jam kali mungkin. Iya. Kata Minggu depan nge-rap aja Mas. Rap. Rapper. Dicari Iya kan? yang bisa nge-rap. Ya, gitu. Sudah terbaca semua ya, Aryo? Atau ada lagi? Yes, sudah. Udah sih. Mas, terakhir seperti boleh biasa. nanya nggak? Mbak. Oh, ada lagi toh. Kalau yang itu sih kan cuman Seperti biasa. mengingatkan kadang keberadaan daru beksi dan sebagainya itu ya, seperti yang sudah biasanya. Yang jelas ini udah selesai, jadi sampai jumpa dengan minggu depan. Minggu depan masih sambungan dari ini ya. Jadi masih sambungan dari ini, untuk judulnya nanti dilihat aja di layar karena kita lagi nyari judul yang tepat kira-kira apa. Tapi jumlah slide-nya sekitar 120 dan itu sama yang saya nggak boleh dipotong, jadi harusnya kan 120 itu bisa jadi 4 episode ya, yang ini harusnya bisa jadi 2 episode, jadi nggak tahu nih kok 5 episode dijadiin 2 minggu, harusnya bisa jadi 5 minggu ya, nggak tahu deh. Ya semoga sesuatu jadi ya Lebih lebih jelas kita. lagi, lebih detail. Lebih jelas. Oke, gitu Aryo. Oke, kalau gitu sudah jam 10 tepat. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah datang malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita juga ada parade thank you lainnya dari Mbak Tante Vicky. Tante Vicky sebagai Ya, bentar yuk. Ini tuh aku baca di grup ada, ayo Mbak, tanya Mbak. Ini siapa sih? Guru Joyo. Aku sebenarnya tuh mau tanya slide ke 94. Tuh kayak, aku tanya nih Mas. Sehingga beberapa orang yang dianggap bisa membantu dan bisa mengingatkan, garisnya juga akan dijaga dengan ketat. Maksudnya itu garisnya apa, dan orang membantu itu orang yang sekarang ini atau kayak Sang-Hyang itu Mas. Tapi Sang-Hyang bukan orang ya? Bukan orang, kalau itu bentuknya manusia. Jadi orang yang akan ada di dekatnya si Kartosuro kan, jadi itu jadi jaga dari dulu gitu loh, dari nenek-neneknya sebelum lahir gitu loh. So, nenek moyangnya sebelum lahir aja sudah diurut gitu loh. Katanya. Gitu, Mbak.
Berarti cuma dongeng. garis Cuma garis dongeng, Mbak. kehidupan gitu ya? Cuma dongeng, Mbak. Jangan itu ya, aku lagi baper nih. Oh iya. Duh, gitu. Gimana, Mbak? Jadi itu garisnya itu garis apa sih, Mas? Garis kehidupan atau garis apa? Keturunan toh Mbak, garis keturunan. Maksud garis apa? Aku pikir kehidupannya. Eish. Oke, udah cukup. Oke, Mbak. Oke. Ini kita parade thank you-nya dilanjutin ya. Tante Vicky, terima kasih sebagai narasinya. No, Oh iya. no. Mbak Vicky. Jangan tante dong. Mbak Vicky, terima kasih atas narasinya, Iya. Mbak. Minum, jangan lupa, jangan sampai habis suaranya. Oke. Makasih juga kepada senior saya, Om Marius, Bapak Marius, MG, yang hari ini digantikan nama saya karena sedang mengurus yang lain ya. Eyang Marius. Iya. Bopo Marius, yang biasanya lagi Simbah lagi nyari ini, ini topi lagi. Emang stok pusoko topinya udah habis kayaknya. Jadi udah mencari lagi. Topi. Iya, udah nyari lagi. Terus juga terima kasih Mas Dani Argi untuk gambarnya ya Mas. Top sekali gambarnya, suka banget sama gambar yang pet garnya. Juga makasih juga Om Iwan, terus juga Mas Radian selama ini yang buat ngechat di teks di kolom komentar. Oke, terima kasih semua menyaners dan juga terima kasih Bopo Agung, sampai lupa Bopo Agung. Terima kasih atas malam ini. Eyang Aryo, makasih juga. Mugi Rahayu. Ya udah. Oke, Rahayu. terima kasih semua menyaners semua. Kita akhiri malam ini. Salam menyan, salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sampai jumpa.